A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah yang tiada pembicara manapun mampu untuk membicarakan segala nikmat dan karunia-Nya. Tiada pemikir manapun mampu untuk memikirkan bagaimana keindahannya serta kuasanya. Dan tiada jua kearifan atau pengenalan sedalam apapun mampu untuk menyelami hakikat keberadaannya. Dialah Allah Tuhan yang satu tiada duanya. Salawat berserta salam marilah senantiasa kita lantunkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Kali ini kita ketemu lagi dalam pertemuan demi pertemuan. Ya, insyaallah kali ini kita akan ngobrol santuy masalah perkara al-qalbun, yaitu hati. Qalbun, kenapa dikatakan qalbun? Karena banyak daripada ulama, khususnya daripada kalangan ahli tasawuf, menyampaikan bahwa qalbun ini artinya berbolak-balik begitu. Sehingga apa? Sehingga ya qalbun ini ibarat kata seperti daun atau kertas yang ketika kita gantungkan di satu ujung sisinya, kemudian kita gantungkan di pohon atau di sesuatu, kemudian dia ditiup angin dan berputar. Maka kondisi yang seperti itulah, yang berbolak-balik itulah yang dikatakan qalbun. Jadi bolak-balik, sehingga dia ini berbolak-balik ini, itulah kondisi yang menggambarkan kondisi hati kita sebenarnya. Maka oleh karenanya para ulama menjelaskan perkara yang berkaitan dengan hati atau bahasa Arabnya qalbun, ya bil qaf, yakni ya dengan huruf qaf bukan kaf ya. Kalau kaf kalbun itu artinya anjing ya, tetapi kalau qalbun itu artinya hati yang berbolak-balik maksudnya. Maka ada di dalam doa kita diajarkan bahwa ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik wa ta'atik, wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami atau hatiku dalam agamamu dan ketaatan kepadamu. Maka perlu kita ketahui bahwasanya hati ini sangat rentan sekali untuk dia berbolak-balik, sangat rentan sekali. Maka kita harus berhati-hati dengan perkara hati ini ya. Kalau saat dia mengarah condong kepada kebenaran, alhamdulillah. Tetapi kalau dia malah berbalik condong kepada kebatilan, ini yang bahaya. Maka apa-apa yang berkaitan dengan hati kita perlu kita jaga. Salah satu hal yang menyebabkan seseorang itu condong kepada kebenaran, kepada keimanan, kepada kebaikan adalah apa? Takwanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berkaitan dengan perkara iman. Perkara iman itu di mana? Di hati tempatnya. Maka untuk iman itu sifatnya yazid wa yanqus. Iman itu sifatnya bertambah dan berkurang. Maka al-iman yazid bil taqwa, atau dengan mengerjakan suatu ketakwaan. Jadi iman ini dia akan menjadi meningkat, menanjak ya, ketika kita melakukan perbuatan yang baik, amal soleh dan lain sebagainya. Tetapi dia akan berkurang yanqus bil maksiyah, dengan kemaksiatan. Maka kalau kita berbicara perkara hati, kalau terasa iman kita lemah, terasa iman kita berkurang, ibadah kita malas, ini artinya ada sesuatu yang terjadi di dalam hati kita. Mungkin kemaksiatan yang kita lakukan ya. Jadi dan iman ini terbagi menjadi beberapa tingkatan ya. Iman daripada manusia biasa yaitu tadi, ya ini dia bisa berkurang, bisa bertambah. Ini perkara iman yang adanya di hati. Yang kedua, iman yang terus bertambah, bertambah menanjak, imannya para nabi dan rasul. Yang ketiga adalah imannya para malaikat, tidak berkurang, tidak bertambah. Malaikat itu kalau sudah disuruh sujud ya sujud, iya. Tapi kalau dia tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu, ya malaikat tidak melakukan sesuatu. Maka malaikat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kalau para anbiya wal mursalin itu terus menanjak. Kalau kita manusia biasa, khususnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini antara dua, bisa jadi naik ya, yazid bertambah, bisa jadi yankus berkurang. Nah, maka ada beberapa hal, beberapa faktor yang sangat mempengaruhi supaya iman kita ini bisa bertambah ya. Nah, tentu siapa sih yang nggak mau imannya bertambah? Semuanya pengen imannya bertambah. Nah, maka ini kita berbicara perkara hati, yakni yang berkaitan dengan keimanan, karena keimanan itu tempatnya di hati kita. Nah, maka bagaimana beberapa faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita bahas, bahwa dengan amal soleh. Dengan amal soleh ini akan menjadikan hati kita ini senantiasa stabil dalam kecondongannya kepada kebaikan. Nah, hal yang kedua adalah apa? Yakni dengan cara kita senantiasa berkumpul bersama orang-orang soleh. Jadi lingkungan ini sangat memberikan pengaruh besar bagi kehidupan kita. Lingkungan yang baik ya, lambat laun akan kita ini akan sesuai dengan lingkungan kita. Karena manusia ini beradaptasi. Manusia ini beradaptasi seperti kita lihat. Kalau contoh pernah Anda bahas di dalam satu kajian ya. Kajian apa itu online, kalau tidak salah Anda lupa ya, entah online apa waktu itu di majelis. Anda katakan manusia itu dia ini beradaptasi dalam berbagai macam hal. Contoh ya, orang pemulung itu makan di depan sampah itu sudah nggak terasa, sudah makan di hadapan sampah yang menumpuk biasa aja. Mungkin kalau kita nggak sanggup untuk makan karena mencium baunya, karena adaptasinya seperti itu. Maka begitu juga dengan jiwa kita. Jiwa kita, kepribadian kita akan beradaptasi dengan lingkungan. Nah, lingkungan adalah salah satu faktor terpenting untuk membentuk kepribadian kita. Termasuk mempengaruhi hati kita. Maka apa? Dalam satu riwayat bahkan dikatakan, ketika engkau ingin melihat agama seseorang, maka lihatlah siapa teman karibnya, siapa teman dekatnya. Nah, kalau teman dekatnya ini atau lingkungannya katakanlah seperti itu, lingkungan yang baik, insya Allah ini orang agamanya, keyakinannya insya Allah juga baik. Nah, tapi kalau lingkungannya rusak, nah, tempat gaul sahabat dekatnya ini adalah orang-orang yang rusak dalam segi akhlak, dalam segi iman, maka dikhawatirkan nanti keimanannya dan kepribadiannya, akhlaknya juga akan rusak. Makanya penting bagi kita, bukan seseorang itu nggak boleh bergaul, bukan. Boleh, silakan engkau bergaul dengan siapapun. Bahkan Islam mengajarkan pergaulan ini kepada semua kalangan manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, bahkan baginda Rasul bersabda, berkasih sayanglah kepada yang ada di bumi, maka yang di langit akan mengasihi sayangimu. Artinya bahwa di situ nggak disebut, Rasulullah nggak mengatakan berkasih sayanglah kepada sesama muslim saja, tidak. Ya, bahkan Rasulullah dalam Al-Quran Allah nyatakan dengan jelas, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utus engkau ya Muhammad, ya tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam. Nah, alam itu kalau dalam Islam kita belajar tuh ya, khususnya dari pelajaran ilmu akidah, itu alam ada alam ruh, kemudian alam janin, kemudian ada alam dunia yang sekarang kita huni, yang kemudian ada lagi alam barzakh, alam kubur, dan terakhir ada alam akhirat, yang di sana ada padang mahsyar, yang di sana ada mizan, yang di sana ada as-sirat, ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya. Nah, maka di dunia ini termasuk daripada firman Allah yang mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Alamin ini jamak, artinya seluruh alam semuanya, dari mulai alam ruh, alam janin, alam dunia, alam barzakh, sampai dengan alam akhirat nanti. Dan di dunia ini pun Allah tidak mengkhususkan baginda Rasul hanya untuk bagi orang muslim dan mukmin saja, tidak. Tetapi rahmat lil alamin, rahmatan lil alamin adalah bagi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Makanya apa? Dalam sabda lain juga baginda Rasul menegaskan bahwa man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba, kata baginda Rasul Muhammad SAW. Barang siapa yang mentaatiku, dia masuk surga. Kalau
dia tidak mentaatiku, kalau dia nggak mau menjauh dariku, tidak mau mendengarkan apa yang kusampaikan, berarti dia nggak mau masuk surga. Nah, artinya ini berlaku untuk seluruh manusia, bahkan seluruh makhluk, bukan hanya di kalangan manusia. Daripada hayawan, ya, daripada hewan-hewan, daripada tumbuh-tumbuhan. Nah, maka apa? Kembali bahwa ketika kita berbicara mengenai keimanan, ya, maka salah satu perkara yang ada dalam hati kita ini adalah keimanan. Dan bukan, tadi anak katakan, bukan berarti kita ini tidak boleh bergaul, silakan. Tetapi kita perlu melihat apakah lingkungan yang kita jadikan tempat kita bergaul ini, apakah menjadikan iman kita ini semakin naik, menanjak, meningkat, atau semakin berkurang dan turun, serta menipis. Nah, ini sangat mempengaruhi. Nah, maka intabi, hati-hati bagi kita yang pengen betul-betul menjadi seorang, khususnya kaula muda, pengen jadi orang yang sukses dunia akhirat, pengen menjadi seorang pemuda atau pemudi yang memiliki kesuksesan dunia akhirat, memiliki kehormatan dunia akhirat, memiliki kemuliaan dunia akhirat, maka perhatikan perkara iman yang ada di dalam hatinya, ya, yang ada di dalam hatinya. Maka baginda Rasul selalu menyampaikan banyak di dalam hadis beliau sallallahu alaihi wasallam bagaimana cara kita bergaul dengan baik, yang menjaga memilih teman yang dengan baik, agar apa? Menjadi faktor yang menyebabkan iman kita ini semakin bertambah. Coba lihat, banyak kita lihat daripada teman-teman kita, banyak orang-orang yang masih muda yang Masya Allah luar biasa, mereka bergaul kepada semua orang, mereka kenal banyak teman dan lain sebagainya, bahkan bukan hanya dari orang muslim saja, tidak, tetapi juga dari kalangan non muslim, ya, dan semuanya, ya, mereka berteman, tetapi apa? Tetap mereka menjaga batasan mereka. Nah, artinya pemuda atau pemudi yang pinter, yang cerdas, anak-anak muda yang cerdas adalah anak-anak muda yang tahu batasan pergaulan, bukan hanya bergaul mentang-mentang biar dibilang keren, terus kita gaul seolah-olah wah ini dunia milik kita, atau kita gaul suka-suka kita. Enggak. Melanggar, menerobos aturan itu bukan caranya, ya. Nah, maka bukan, bahkan jangan hanya dari Islam, dari segi budaya pun kalau kita melanggar aturan ya bakal ditentang oleh masyarakat, bakal ditentang oleh budaya kita. Nah, maka apa? Lingkungan itu sangat amat penting. Lingkungan ini sangat amat mempengaruhi kita dalam kita bergaul. Maka pilihlah teman-temanmu atau sahabat-sahabatmu yang mana ketika engkau ini bergaul dengannya, berbicara dengannya, tidak menjadikan engkau ini menjadi orang yang buruk perangaimu, bukan, tapi justru menjadikan engkau ini orang yang bagus perangaimu. Kita bisa lihat sekali lagi, ya, buktinya apa? Banyak kok ustadz-ustadz, bahkan kalangan ustadz-ustadz muda itu, mereka coba dari segi pergaulan mereka oke, perkataan mereka menyejukkan, mengademkan hati kita. Mereka juga tidak menutup pintu untuk siapapun bergaul dengan mereka. Mereka juga Masya Allah punya aturan dan segala macam, akhlaknya baik dan sebagainya. Enak bukan? Enak. Nah, kalau kita berteman asyik sama orang seperti ini, ngomong gak nyakitin, bersikap gak nyebelin. Tapi coba sama orang-orang yang memang dia tidak memiliki aturan dalam bergaul, ngomong suka-sukanya, ya, seperti yang sering anak katakan dalam pembahasan mengenai perbandingan antara bedanya orang pintar, orang berakal, dan orang yang dungu. Apa kata Sayyidina Ali? Lisanul agil wara'a kalbihi wa qalbul ahmaq wara'a lisanihi. Lisan orang yang berakal itu berada di belakang hatinya, dan hati orang yang dungu berada di belakang lisannya. Itu sudah pernah kita bahas, ya. Artinya apa? Orang yang berakal senantiasa Deni mikir pakai perasaan, kira-kira perkataan saya nyakitin teman saya atau enggak. Tapi kalau orang yang dungu, dia nggak peduli apakah
perasaannya nyakitin orang atau apakah perkataannya menyakiti orang atau enggak, dia nggak peduli. Yang penting ceplas-ceplos suka-suka hatinya dia. Makanya ini, dan akhirnya apa? Yang kita pengen dapat teman malah dapat musuh karena perkara mulut. Ini sudah pernah kita bahas di dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Jadi perhatikan perkara keimanan yang ada di dalam hatimu. Salah satu hal yang menjadikan faktor adalah pertama, amal soleh yang kita lakukan. Kedua adalah lingkungan tempat kita bergaul. Semoga Allah karuniakan kepada kita teman-teman dan lingkungan yang bisa membawa kita semakin dekat kepada Allah dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang bisa Ana sampaikan. Semoga itu menjadi manfaat bagi Ana dan antum semua. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.